kepada tersangka-tersangka ini sudah ditetapkan, yaitu ada pasal 340 pembunuhan berencana, kemudian pasal 365 dan pasal berlapis ini tentunya, sehingga kemarin sudah dilaksanakan olah TKP. Tahap sekarang ini tinggal penyempurnaan berkas-berkas dan diharapkan dalam waktu dekat berkas-berkas ini akan ditingkatkan dan diserahkan, tentunya bekerjasama dengan pihak Polres dan Komnas HAM untuk diserahkan ke proses selanjutnya. Kita berharap semua ini dapat cepat, ya, cepat, jangan sampai lambat gitu ya, cepat ada kepastian hukumnya sehingga benar-benar keadilan dalam hukum ini dirasakan oleh kita semuanya, baik oleh masyarakat, baik oleh pihak keluarga korban maupun oleh yang dalam hal ini tersangka, ya, harus mendapat hukuman yang setimpal, yang sesuai dengan perbuatannya. Selanjutnya juga saya berharap ya, situasi atau akibat dampak dari kasus ini, mari sama-sama kita menunggu hasil penyidikan ini sampai dengan tahap nanti di pengadilan. Kita sama-sama mengawasi, ya. Kita sama-sama mengikuti. Jika apabila ada hal-hal yang terlewatkan, mari sama-sama kita berikan masukan dan saran. Sengaja di sini teman-teman dari Komnas HAM juga tadi sudah menyampaikan akan ada tindak lanjut dari penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM, khususnya kepada para pelaku, baik sipil sudah ya Pak ya, tinggal yang militer. Nah, militer ini tadi saya sampaikan ke tim dari militer agar diberikan akses, ya, akses bagi Komnas HAM untuk penting Komnas HAM ini untuk sebagai penyeimbang dalam rangka kita mendapatkan keadilan dari hukum itu tersebut. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin saya buka 2 atau 3 pertanyaan. Silakan. Ya izin ya. Saya karena tadi cuma jenderal aja, yang bilang saya cuma Ade itu, jadi Ade batunya sudah. Kita izin Ya. terkait dengan 2 oknum anggota TNI yang terlibat itu, perkembangan pemeriksaan ini yang terjadi bagaimana? Oke ya, 2 ini yang tadi disampaikan ke saya dari Pak Doni, Mas, yang menjadi penekanan. Kalau yang 6 sudah jelas ya. Siap. Yang 2-nya ini masih dalam pendalaman. Ya. 2 oknum ini, oknum inisialnya sampaikan aja. Inisial yang 2 tadi. Misalnya atas nama Prakape dan Pratu Pradayi. Ya, ini dalam pendalaman. Ya, kita akan optimalkan ini, termasuk juga yang pelaku sipilnya yang tersangka R yang masih jadi buronan. Ini juga kita akan kerjasama dengan pihak kepolisian, Bapak Kapolres, kita akan optimalkan tuh dari, karena ini memang hasil dari penyelidikannya ini yang bersangkutan merupakan otak ya, kunci, aktor yang memainkan peristiwa ini. Demikian Pak. Ya. Saya izin, Hendra, terkait permintaan dari keluarga korban untuk proses pengadilan oknum-oknum ini dilakukan di Timika, apakah nanti ke depannya seperti apa? Ya, kalau pengadilan ini sudah ada aturannya, ketentuannya, ya. Karena kalau pengadilan di sipil mungkin bisa di sini, tapi kalau yang militer ini ada outmilnya, ada tingkatannya, ya. Ada yang di Jayapura, ada yang di Makassar, ya. Ada yang di Makassar. Tapi saya yakinkan bahwa itu semua terbuka, ya, terbuka. Ya.
Tidak ada ditutup-tutupi, ya, sesuai dengan pasal yang disangkakan itu. Dan bahkan kalau di hukuman militer itu ada pemberatan lagi. Dia akan kemungkinan yang bersangkutan pasti dipecat. Tidak dengan hormat, ya. Tidak. Jelas Pak ya? Ya, yang lain. Ada sudah, ada yang banyak-banyak ada. Satu lagi. Ya, untuk ini. tambahan 2 pelaku itu perannya apa Jenderal? Perannya ini ya mungkin Pak. Kalau sampai ke dalamnya, saya persilakan Pak Dodi mungkin. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya terkait dengan masalah peran seperti yang disampaikan oleh Bapak Panglima tadi. Kami masih terus melakukan pendalaman dengan melaksanakan kegiatan penyidikan. Apakah dari kedua person of interest yang sedang kita dalami ini ada keterlibatannya secara langsung maupun tidak langsung dengan peristiwa pidana yang terjadi. Terima kasih Pak. Saya boleh satu. Ya, silakan. Ya. Benar, dari hasil penyidikan polisi ini kan motifnya perampokan. Ya. Saya berusaha keluar sedikit dari situ bahwa ini kan motif ekonomi. Ya. Dalam beberapa kasus juga ada biasa oknum prajurit yang misalnya menjual amunisi. Mungkin ini kan juga ada rekayasa menjual senjata api. Ya. Maksud saya sebagai komandan di Panglima di Kodam, Ya. apakah ada atensi khusus soal pelanggaran-pelanggaran seperti ini begitu? Oke. Baik ya. Saya sebelum menjadi Pangdam, saya sudah mendapat arahan dan petunjuk dari Bapak Panglima TNI khususnya untuk berkaitan kasus jual beli munisi dan senjata ini. Ya. Jadi memang ada diduga keterlibatan TNI Polri dalam jual beli munisi dan senjata. Khususnya TNI, ada beberapa orang yang sudah kita periksa. Saya sebagai Pangdam, yang akan saya lakukan pertama adalah pengetatan terhadap keamanan dari material tersebut, ya, material dalam artian yang berbahaya itu, ya, muhandap, ya, munisi, bahan bakar, dan senjata api. Ini akan kita tingkatkan. Jadi klasifikasinya terhadap pengamanan ini nanti saya akan evaluasi, ya, apakah gudangnya, apakah sistem keluar masuknya itu akan kita perketat, sistem pencatatannya ini, karena sebenarnya setiap munisi yang keluar itu harus tercatat. Apabila tidak tercatat berarti ada yang bermain di situ, ya, ada yang bermain, ada yang sengaja di situ, ada indikasi pelanggaran di situ. Nah ini akan saya, jadi tugas gudangnya juga akan kita pilih yang benar-benar bertanggung jawab, karena ini ada sumber masalah. Yang selanjutnya berkaitan dengan kondisi yang terjadi saat ini,